Hey guys, kali ini gue mau review satu lagi figur Transformer dari Studio Series 86. Ini adalah Cap dari Transformer The Movie. Oke, sebelum kita lihat figurnya, gue akan kasih lihat dulu boxnya. Ini ada ilustrasi Cap ya. Terus ini Transformer 86, dia nomor 02 ya, setelah si Jazz yang kemarin udah gue review. Dan kemudian sini ada logo Transformer The Movie. Bagian samping seperti ini. Bagian belakang, kita dapat backgroundnya nanti ya. Dia berubah jadi 21 step. Dan ini bentuk alt mode-nya, bentuk mobil Cybertronian. Kemudian ini tampilan sampingnya. Oke, nggak usah lama-lama. Habis ini kita buka isi boxnya dan kita lihat detail figurnya. Ini dia guys, si Cap setelah dikeluarin dari box. Ini adalah paket penjualannya. Pertama kita dapat buku manual ya. Ini ada ilustrasinya Cap. Ilustrasinya wajahnya gini ya, kelihatan tua banget karena dia emang karakternya emang udah tua ya. Tampilan ilustrasinya untuk petunjuk transformasi. Kemudian di belakangnya ada Autobot Jazz, dia nomor 01, dan si Blur nomor 03. Gue masih mikir-mikir ya buat beli si Blur ini, karena gue sebenarnya nggak terlalu suka desainnya. Mungkin suatu saat gue akan beli juga, cuman mungkin nggak sekarang ya. Oke, ini untuk tampilan ilustrasi manual booknya. Kemudian aksesorisnya kita pertama dapat, ini sebutannya adalah Energon Goodies Dispenser ya. Ini dipakai waktu Cap lagi ketemu si Alicon ya. Jadi dia nawarin Energon supaya nggak diserang si Alicon. Tapi akhirnya habis dan dia akhirnya diserang juga sih akhirnya. Nah ini bentuk plastiknya, di sini plastik transparan dicat warna hijau. Dan di sini plastiknya ada transparannya dikit. Ini bukan karena nggak dicat ya. Cuman ini maksudnya mungkin sebagai Energon yang keluar ya. Kalau di film kartunnya ini warnanya agak pink nyala gitu. Dan ini ada packnya kecil supaya dia bisa ditempelin di mode mobil nanti ya. Dan ini pegangannya juga transparan gini. Terus kita dapat blasternya, ini senjatanya. Seperti ini, cuma plastik warna putih doang. Keren sih, senjatanya unik. Dan gue rasa ini akurat banget sama versi kartunnya di G1. Kemudian kita juga dapat backgroundnya ya. Nah ini backgroundnya, si gambarnya si cumi-cumi raksasa. Tentakelnya dipotong sama Hot Rod ya. Emang ikonik banget saat si Cap lagi diserang sama cumi-cumi raksasa, dia nggak berdaya, badannya sampai putus-putus ya. Nah itu juga karena adegan ini si Cap jadi punya gimmick, badannya bisa dilepas-lepasin gini ya. Kira-kira itu untuk paket penjualannya. Habis ini kita akan lihat detail figurnya. Ini dia si Cap dalam mode robot. Pertama kita lihat detailnya dulu ya. Kita lihat headsculptnya emang dibikin jadi kayak headsculpt orang tua ya, bapak tua. Dia punya kantong mata gitu ya, kantong mata, terus ekspresinya tuh agak cemberut gitu. Tapi menurut gua karena si Cap ini emang orang tua ya, jadi gua rasa yang bikin sculpt mukanya tuh udah mikirin juga sih karakternya. Dan si Cap ini punya light piping ya. Nah, bisa kita lihat light pipingnya ya, keren banget sih light pipingnya di mata. Ini bagian dadanya dipakai plastik transparan ya, di dalamnya ada detailing, dicat warna silver tuh. Sini warna hitam, ada aksen sedikit warna orange sini ya. Tampilan paintingnya di sini juga warna orange, cukup rapi sih. Bagian belakangnya sini ada backpacknya sedikit kayak gini. Cuma gue ngerasa jadi perutnya tuh kayak kelihatan kurus banget ya, kakinya juga kayak kurus banget, dan di sini backpacknya agak kurang proporsional sih. Tapi masih cukup oke sih kalau gue rasa. Dan senjatanya ya seperti tadi bisa dipegang dua-duanya. Dan untuk weapon storage di mode robot ya, kalau untuk blasternya sini kayaknya sih nggak ada tempat buat nancepin lagi ya, di punggung juga nggak ada, jadi dia cuma bisa dipegang seperti ini. Cuma kalau si Energon Goodiesnya ini kita bisa taruh di sini ya. Kalau kalian nggak mau dia dipegang, dia bisa kita taruh di belakang sini. Kita lepasin, terus kita selipin aja sini di tengah-tengah, persis di tengah-tengah. Masih ada ruang buat masukin sini. Ya, jadi Energon Goodiesnya nggak usah dipegang-pegang. Dan secara proporsi gue rasa sih orang banyak nggak suka di bagian sini ya, kelihatan kayak tangannya tuh misah gitu ya. Cuma kalau kita ngelihat versi kartunnya juga kayaknya sih Cap emang bagian sininya ini agak besar sih. Dan tadi seperti gue bilang, di backgroundnya itu kan dikasih adegan dimana Cap sedang diserang oleh cumi-cumi raksasa ya. Dan di adegan itu si Cap tuh sampai rusak parah, sampai dia badannya tuh kepisah-pisah gitu. Jadi di sini juga bisa nih dikasih gimmick supaya tangannya bisa terpisah-pisah gini. Bagian tangan sama kakinya dia bisa kepisah-pisah. Sini ya. Jadi dia pakai port 5 mm di sini.
Jadi dia bisa bikin adegan saat dia lagi kesakitan, hot rod, fix me hot rod. Nah habis itu si hot rod datang ngebantuin dan memperbaiki si cup. Itu cukup ikonik sih ya adegan itu ya. Dan semua pack ini sih lumayan seret ya, jadi cukup satisfying. Kira-kira itu untuk gimmicknya, dan habis ini kita coba lihat artikulasinya. Dan untuk artikulasinya gue rasa cukup bagus ya, semua joinnya cukup solid, jadi enak banget dipose-posein. Cuma gue ngerasa si cup ini susah banget diberdiriin ya, jadi dia gampang banget jatuh ke belakang gini ya. Karena gue rasa backpacknya ini berat banget di belakang sini ya, terlalu jauh posisinya, dan kakinya sini kurang lebar. Jadi dia tuh kayak kurang seimbang ke belakang gitu. Jadi kalau kalian mau berdiriin, kalian harus benar-benar posein supaya bagian badannya agak condong ke depan gini. Tapi jangan terlalu banyak ya, supaya dia tetap kelihatan tegak. Nah untuk artikulasinya, kepala dia pakai ball joint ya, jadi kepalanya bisa gerak bebas kiri ke kanan, muter 360 ya. Dan nunduknya sih sedikit ke atas juga bisa, dan tangan bisa muter 360. Ada putaran di sini karena di sini juga bagian dari gimmicknya. Terus ada tekukan engsel di bagian bahu, tapi lebih dari 90 derajat ya. Walaupun di sini agak kopong sedikit, tapi nggak terlalu masalah. Dan gua nih bingung banget nih, si Hasbro tuh kayak sebenarnya bisa banget bikin supaya ini pakai mushroom pack gitu ya. Jadi tangannya bisa muter. Cuma di sini sama dia cuma dicat doang, jadi ini nggak bisa muter tangannya. Valid banget sih Hasbro ngasih mushroom pack dikit doang. Perutnya juga bisa muter 360 ya. Dan ini dia bisa ke samping, tangannya bisa lebar, tangannya bisa ke atas seperti ini. Dan saat ke atas nih kelihatan jelek banget sih kalau gue rasa. Nah ini yang agak kurang cakep sih bentuk engineeringnya. Terus kaki bisa nendang sampai jauh gini, ke belakang juga jauh. Terus ada tekukan 90 derajat, ada putaran di paha, dan ada sedikit ankle-nya di sini. Nggak sedikit sih ya, lumayan banyak nih, lumayan bagus ankle pivotnya di sini. Dan dia bisa kakinya naik turun di sini. Untuk artikulasinya kira-kira seperti itu, cukup bagus sih. Cuma beberapa pose karena bentuk engineeringnya kurang sempurna kalau gue rasa, jadi agak kurang bagus aja sih. Oke, kira-kira gitu untuk artikulasinya. Dan ini setelah perbandingannya cup dengan beberapa figur Transformer lain. Sebagai deluxe class dia sebenarnya agak tinggi ya, jadi kalau bisa dibandingin ini dengan Jazz, dia juga deluxe class, tapi dia hanya setinggi ini. Dan si cup hampir setinggi si Hot Rod. Si Hot Rod tapi dijual dengan harga Voyager ya, karena dia banyak gimmick dan banyak aksesorisnya. Dan yang di belakang adalah oversize nya Ultra Magnus dari seri Siege. Kemudian ada Springer juga, dan Springer itu ukurannya Voyager kelas yang biasa ya. Oke, kira-kira ini skala perbandingannya. Habis ini kita akan coba lihat transformasinya. Oke, untuk transformasinya pertama kepalanya kita putar dulu ke belakang sini, terus kita naikin, tangannya kita lurusin, terus kita balik, ini kita keluarin dulu. Ada engselnya ya, ini bisa kita puter, kita tahan aja di bagian sini, terus kita dorong pelan-pelan. Nah nanti dia akan muter sendiri, kira-kira begini ya. Jadi dia ngadep sini tangannya, yang sebelah sini juga sama, kita dorong aja, majuin pelan-pelan. Kita tahan di sini supaya nggak patah ya, pelan-pelan aja. Nah kita coba pelan-pelan seperti itu. Terus ini kita buka, terus bagian engsel sini ini bisa kita puter. Ini kita buka dulu ya, kita tekuk, ini bisa dibuka gini supaya ini bisa nutup. Nah di sini ada slotnya sebenarnya, cuman ini masih kendor karena harus dikunci di bagian samping. Kakinya tinggal kita lepasin aja nih. Di sini ada pack ya di sini. Nah ini bisa kita lepas. Terus di bagian belakang sini juga ada pack. Ini kita lepas juga, ada packnya. Nah bagian sini agak unik nih. Ini gue lepas dulu karena di sini ternyata dia tuh harus dilepas ke samping sini supaya dia nekuk seperti ini. Dan kita pasin pack yang lubang sini, pack yang ini ke lubang sini. Jadi sini udah didesain supaya bisa pas sini dengan kakinya yang miring gini. Nah ini kita masukin sini. Nah ini kita rapiin dulu nih bagian tangannya, kita taruh bawah
dan ngadepnya gini ya, ngadepnya tuh tangannya ke arah sana, yang bagian bawahnya tuh yang bolong-bolong ke bagian bawah. Jadi kita masukin sini, dan di sini kita coba masukin ke dalam packnya ya. Kita rapihin sini. Nah bagian sini juga sama tadi, kita lepasin dulu ini. Bagian sini kita masukin, bagian sini kita buka, terus kita lipat, kita tekuk, terus kita masukin packnya di sini. Terus bagian sini kita buka dulu, tangannya ini kita masukin dulu ke dalam sini. Nah kita satuin dulu seperti ini, baru kita lipat ke sini. Nah ini ada engselnya di sini, ini bisa kita majuin supaya dia nutup bagian sampingnya sini ya. Ini bisa kita tutup. Dan di sini bisa ada packnya di sini ya, jadi kita bisa masukin buat ke bagian tangan di sini supaya ngunci dulu biar lebih enak merapiin packnya. Oke, dan sini udah masuk, dan bawahnya udah rapi, tinggal bagian sampingnya. Bagian sampingnya ini agak tricky karena harus dimasukin ke pack yang di dalam sini nih. Bisa kita buka dulu. Oke, nah ini udah rapi, tinggal bagian sininya. Ini kita keluarin dulu, terus kita coba masukin sini supaya dia semua masuk ke dalam celahnya di sini. Dan ini tinggal kita rapetin. Dan kalau udah, ini dia sikap dalam mode mobil. Mobil apa ini ya? Kayak mobil pickup gitu ya. Cuma mobil pickup dari Cybertronian. Di sini kacanya transparan ya, dan sini ada logo Autobot. Di samping-samping juga ada logo Autobot. Bagian rodanya nggak dicat ya, dia cuman gini doang, ada kelihatan packnya sini. Ngerollnya sih nggak smooth ya, jadi bagian roda belakang sini seret banget nih, nggak bisa muter. Jadi kurang satisfying ya kalau buat di roll. Terus bagian belakangnya seperti ini, bagian atas. Nah di sini sih masih agak kurang rapi ya buat transformnya ya. Ini masih banyak celah-celah gini. Tapi nggak tahu nih, ini karena masalah pack tolerance atau karena emang gue yang transformnya kurang rapih ya. Jadi ya ginilah apa adanya. Dan untuk weapon storage-nya kita bisa taruh di sini. Ada slotnya di sini, dan energon goodies-nya ada di sebelah sini. Ya, kira-kira gini ditaruhnya untuk di weapon storage. Ya, apa adanya aja sih kalau weapon storage di samping-samping doang. Gue sih lebih suka kalau diintegrasiin di atas gitu ya, atau ditaruhnya energon goodiesnya tetap ada ditaruh di sini gitu. Jadi nggak ngerusak siluetnya gitu kalau dari samping, dari depan gitu. Oke, kira-kira ini untuk mode mobilnya si Cup. Oke guys, segitu dulu review gua untuk Studio Series 86 nomor 2 Cup. Si Cup ini sebenarnya figurnya kalau menurut gue sih cukup bagus ya. Cuma buat gue sih nggak ada yang istimewa gitu ya. Untuk mode robotnya dan mode mobilnya, gue pikir sudah sangat akurat dengan versi G1-nya. Tapi ada beberapa yang kalau gue pikir kurang sempurna. Kayak di bagian bahunya si Cup, kalau gue pikir proporsinya agak aneh ya. Dan saat dia jadi mode mobil, proporsi panjang mobilnya juga gue pikir agak kurang panjang ngelihatnya. Jadi kelihatan truknya tuh kayak bantet gitu, sangat pendek banget. Oke, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe karena gue akan review lagi beberapa mainan dari seri Transformer gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video.